Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri LHK, Urusan Industri Hijau, Kehutanan Sosial, Carbon Trading, Bakaran Hutan berada di wilayah Bu Siti. Apa kamu tahu apa itu carbon trading? Kami akan memperkenalkan konsep dasar dari carbon trading dan menjelaskan mengapa sangat penting bagi kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Secara sederhana, carbon trading menjadi cara untuk mengurangi emisi karbon sekaligus menjadi sumber pemasukan negara. Carbon trading juga turut menyumbang perlindungan hutan dan pohon. Mengapa perdagangan karbon dapat mengurangi emisi? Apa kaitannya dengan hutan dan mengapa bisa mendatangkan keuntungan bagi negara? Perdagangan karbon dapat membuat sebuah negara yang memproduksi emisi karbon bisa membeli hak atau izin mengeluarkan emisi. Sementara itu, negara yang menghasilkan emisi lebih sedikit bisa menjual haknya kepada negara lain. Setiap negara memiliki hak mengeluarkan emisi karbon, namun hak tersebut dibatasi untuk mencegah kerusakan lingkungan. Negara yang memproduksi banyak emisi tentu membutuhkan lebih banyak hak atau izin menghasilkan karbon. Maka dari itu, negara tersebut dapat membeli hak atau izin mengeluarkan emisi karbon dari negara lain. Dengan begitu, jumlah emisi karbon yang dihasilkan tiap negara tidak akan melebihi ambang batas. Model yang digunakan dalam carbon trading saat ini disebut cap and trade. Skema ini memungkinkan pemerintah antar negara menetapkan batas hukum keseluruhan emisi selama periode waktu tertentu, dan memberikan izin kepada pihak yang menghasilkan emisi. Pihak yang menghasilkan emisi harus memiliki izin atau hak yang cukup untuk menutupi emisi yang dilepaskan. Setiap satu izin atau hak dalam perdagangan karbon setara dengan 1 ton karbon dioksida. Pihak yang melepaskan emisi harus membeli izin atau hak melepaskan emisi karbon dengan harga tertentu dari pihak yang menjual hak emisi karbon. Sebagai contoh, sebuah negara yang melepaskan banyak emisi karbon tentu harus membeli izin melepaskan emisi karbon dari negara lain. Nilai pembelian izin emisi karbon ini yang akan jadi sumber pemasukan bagi negara yang menjualnya. Sementara itu, negara penghasil emisi jadi bisa melepaskan lebih banyak emisi jika memiliki lebih banyak izin. Di Indonesia, perdagangan karbon didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mencapai kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Dasar hukum tersebut adalah wujud penerapan dari Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Dalam perdagangan karbon, dikenal istilah nilai ekonomi karbon yang merupakan nilai dari setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi. Pungutan atas karbon nantinya menjadi pungutan negara baik di pusat maupun di daerah. Pungutan karbon didasari atas kandungan karbon, potensi emisi karbon, jumlah emisi karbon, dan atau kinerja aksi mitigasi. Pungutan karbon ini dapat berupa pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pom pajak karbon itu sendiri. Perdagangan karbon dinilai efektif mengatasi masalah lingkungan, terutama pencemaran yang disebabkan emisi karbon. Perdagangan karbon ini membuat negara-negara harus mengurangi jumlah emisi yang dilepaskan sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan. Alhasil, seluruh efek berantai dari emisi karbon juga dapat dicegah. Misalnya, pencemaran lingkungan, perubahan iklim ekstrem, hingga pemanasan global dan efek rumah kaca. Selain itu, perdagangan karbon juga dapat menambah pemasukan suatu negara, khususnya bagi negara yang menjual hak atau izin emisi karbon kepada negara lain. Sayangnya, pemberian hak atau izin melepaskan karbon juga tak lepas dari campur tangan politik. Artinya, urusan perdagangan karbon ini bisa jadi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Nah, itulah penjelasan tentang carbon trading dan pengaruhnya dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Sudah siapkan kita menghadapi perdagangan karbon?